Welcome guys to my channel, Thomas Kibon. Kibon kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha di dalam bidang ekonomi. Mari kita mulai. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada begitu beragam kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Sekali lagi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan setiap manusia itu beragam. Banyak hal, mulai dari pakaian, mulai dari makanan dan minuman, tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia melaksanakan atau manusia melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah 3 jenis kegiatan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Apakah yang dimaksud dengan bahan mentah, bahan setengah jadi atau barang jadi? Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu. Contohnya kapas, beras, dan kayu. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, contohnya benang, tepung, dan balok kayu. Barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan, contohnya nasi, pakaian, meja, kayu, dan mebel. Itu adalah produksi. Contoh-contoh pekerjaan yang termasuk di dalam bidang produksi, baik barang ataupun jasa. Yang pertama, produksi barang. Ada petani, pelukis, perajin, peternak, dan nelayan. Sedangkan produksi di bidang jasa ada guru, dokter, perawat, polisi, supir, dan lain-lain. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan atau menggunakan barang dan jasa atau disebut sebagai konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Distributor dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah agen. Agen yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Contohnya adalah agen beras. Jenis distributor yang kedua adalah pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain. Contohnya grosir sembako di pasar. Jenis distributor yang ketiga adalah pedagang eceran atau pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya warung-warung kecil di sekitar rumah penduduk. Jenis kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Di dalam melakukan kegiatan konsumsi, kita harus bersikap hemat. Bersikap hemat artinya sebelum melakukan kegiatan konsumsi, kita sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan atau manfaatnya. Jika kebutuhan tersebut tidak mendesak atau tidak ada manfaat yang penting, sebaiknya kita tidak perlu melakukan kegiatan konsumsi. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama,
anak membaca buku. Tony makan roti dan minum susu. Ibu membeli sayur di tukang sayur. Ayah menggunakan sepeda motor berbahan bakar bensin. Itu 3 jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama produksi, distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita menghargai barang produksi di dalam negeri. Yang pertama, memakai barang buatan dalam negeri. Yang kedua, bangga saat memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, memilih barang buatan dalam negeri daripada buatan luar negeri. Yang keempat, memakai bahan baku dari dalam negeri saat membuat barang. Yang kelima, memperkenalkan barang buatan dalam negeri kepada wisatawan asing. Dan yang terakhir, mempromosikan barang buatan dalam negeri melalui pameran di luar negeri. Itu adalah cara-cara kita menghargai produk-produk di dalam negeri. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha di dalam bidang ekonomi. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Mulai dari tempat tinggal, pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, telekomunikasi, dan juga hiburan. Untuk memenuhi kebutuhan itu semua, maka manusia harus melakukan yang namanya usaha. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha di bidang ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Jenis usaha yang pertama adalah agraris. Agraris adalah usaha yang memanfaatkan tanah dalam kegiatannya, yaitu sawah, kebun, dan hutan. Usaha agraris memiliki ketergantungan tinggi terhadap alam. Jenis usaha agraris meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga kehutanan. Jenis usaha yang kedua yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah industri. Industri adalah usaha menambah nilai guna suatu bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi agar mendapatkan keuntungan. Kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana di rumah maupun secara besar-besaran di pabrik. Kegiatan industri memanfaatkan bahan mentah yang berasal dari kegiatan agraris. Jenis usaha yang ketiga yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah perdagangan. Perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli atau menjual suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan usaha perdagangan disebut sebagai pedagang. Perdagangan dibagi menjadi 2. Perdagangan barang dan perdagangan jasa. Barang yang diperdagangkan antara lain makanan, pakaian, tanah, rumah, kendaraan, elektronik, perabot rumah tangga, dan perlengkapan sekolah. Perdagangan barang dilakukan oleh pedagang eceran di warung, toko, pedagang kecil, dan pedagang besar. Para pedagang tersebut membeli barang untuk kemudian dijual kepada orang lain. Yang kedua adalah jasa. Berbeda dengan barang, wujud jasa tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya adalah jasa angkutan umum dan transportasi. Dilakukan oleh supir dan perusahaan angkutan barang atau ekspedisi. Contoh lain adalah jasa keamanan. Dilakukan oleh petugas keamanan, satpam, dan hansip atau pengawal pribadi. Jasa di bidang kesehatan dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, atau psikiater. Jasa di bidang pendidikan dilakukan oleh guru, dosen, dan pengajar di les. Itulah jenis-jenis usaha di dalam bidang ekonomi. Ada agraris, industri, dan juga perdagangan.
Usaha-usaha ini harus dikelola dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan usaha di dalam masyarakat dikelola oleh perseorangan dan juga per kelompok. Berikut ini kita akan mempelajari perbedaan keduanya. Yang pertama adalah usaha perseorangan. Usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang. Pemilik usaha juga merupakan pengelola usaha tersebut. Usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan usaha perseorangan yang pertama adalah pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Yang kedua, keuntungan dapat dinikmati sendiri. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat. Kekurangan dari usaha perseorangan yaitu: pertama, modal dan kemampuan terbatas. Kedua, kreativitas usaha terbatas. Dan yang ketiga, resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Yang kedua adalah usaha kelompok. Usaha yang dikelola oleh kelompok dimiliki lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Yang kedua, kerugian usaha ditanggung bersama. Yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Kekurangan dari usaha kelompok adalah yang pertama, pengambilan keputusan harus sesuai keputusan bersama. Yang kedua, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Dan yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat. Contoh usaha kelompok antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah persekutuan komanditer atau sering disebut sebagai CV. Yang kedua adalah firma. Yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas. Dan yang keempat adalah koperasi. Manusia memiliki banyak kebutuhan dalam hidup. Ada beragam usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Ada yang membuka usaha sendiri dan ada yang bekerja kepada orang lain atau di perusahaan. Kita harus menghargai setiap usaha yang dilakukan orang lain. Kita tidak boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaan yang dimilikinya. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang memiliki manfaat bagi orang lain. Berikut adalah cara menghargai usaha orang lain. Yang pertama, menghargai petugas kebersihan jalan. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Yang kedua, menghargai guru. Caranya dengan mendengarkan penjelasan guru dan nasihatnya dengan saksama. Yang ketiga, menghargai supir angkutan umum. Caranya dengan membayar angkutan umum sesuai tarif yang berlaku. Yang keempat, menghargai petugas perpustakaan. Caranya dengan mengembalikan buku yang kamu pinjam tepat waktu dan tidak merusak buku yang dipinjam. Baik teman-teman, demikian saja video tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap support channel Thomas Kibon dengan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video edukasi lainnya. Sampai jumpa.